hari ini kita masih boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu, walaupun secara online. Di sini anak-anak bertemu lagi dengan Miss Dewi dan juga Pastor Christine. Nah, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Karena itu semuanya dipersilakan untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Jangan jalan-jalan lagi, jangan makan, dan jangan main-main. Kita sama-sama mau menyanyi memuji nama Tuhan. Yo, di sini pasti semuanya dalam keadaan senang kan? Senang karena apa? Karena kita semua masih diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita di mana-mana pun harus tetap senang. Kita sama-sama nyanyi. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Memuji Tuhan dengan baik. Saat ini mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih menyertai kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan nafas kehidupan untuk setiap kami. Tuhan, di pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, tolong kami, ajar kami agar kami boleh memuliakan nama-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan I Love You Jesus. Begitu dalam. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Kasih Padaku. Jesus love me, this I know, ya.
Shalom adik-adik. Siapa yang hari ini bersuka cita? Atau siapa yang di sini mungkin lagi malas? Nah, adik-adik, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus semangat ya, supaya firman Tuhan itu bisa kita dengar dengan baik dan bisa kita lakukan dengan baik juga. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Rose kami, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita hari ini diambil dari Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya ulangi ya, diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, yaitu dengan tema pokok anggur yang benar. Nah, adik-adik, Lause punya gambar. Nah, semua tahu ya, ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar pohon. Pohon terdiri dari batang utama, kemudian ranting-ranting, kemudian ada juga daunnya, ya, ada daunnya. Nah, nanti bisa menghasilkan buah. Ada buahnya ya. Ada juga akarnya. Ini akarnya supaya dia bisa kuat. Nah, adik-adik, pohon ini perumpamaan tentang Tuhan Yesus dan kita adalah anak-anaknya. Wah, kok bisa Lause? Begini adik-adik, firman Tuhan berkata, yuk kita buka Alkitabnya yang tadi Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah. Nah, adik-adik, kalau kita lihat pohon ini, dia tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa menghasilkan buah-buah seperti ini kalau tidak ada yang utama, yaitu batang pohon ini. Nah, inilah Tuhan Yesus. Batang pohon ini adalah Tuhan Yesus. Sedangkan kita ini adalah ranting-rantingnya. Nah, ranting-ranting yang baik ini nanti juga bisa menghasilkan daun-daun. Rantingnya juga bisa menghasilkan buah. Ranting-ranting yang tidak bisa menghasilkan apa-apa pasti akan dipotong, ya. Nah, kalian mau jadi ranting yang akan menghasilkan buah atau mau menjadi ranting yang dipotong? Nah, firman Tuhan bilang lagi begini adik-adik. Kita buka lagi Alkitabnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi adik-adik, kalau kita itu ranting-rantingnya, ini tanpa melekat kepada yang utama, ini ranting-rantingnya ya. Kalau tanpa melekat pada yang utama ini, kita akan mati. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik? Yaitu kita tetap harus melekat pada yang utama ini. Kita harus tetap dekat dengan yang utama ini, yaitu batang pohonnya. Nah, adik-adik, kenapa kita harus tetap dekat dan tetap harus lekat terhadap pokoknya? Yaitu kepada Tuhan Yesus. Supaya apa adik-adik? Supaya nantinya kita sama. Kita juga bisa menghasilkan daun-daun, bisa menghasilkan buah-buah dan semakin lebat dan lebat. Itulah yang mau Tuhan Yesus katakan. Jadi Yesus itu pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya dan menghasilkan buah. Dilanjutkan lagi adik-adik firman Tuhan tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan ini penting adik-adik,
kita anak-anak Tuhan bisa loh di dalam doa-doa kita minta sama Tuhan Yesus macam-macam. Tapi syaratnya adalah kita di dalam Tuhan. Bagaimana caranya Lause? Adalah dengan setia terhadap firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya. Tidak mungkin anak-anak Tuhan dibiarkan sendirian. Jadi Tuhan Yesus pasti akan memberkati anak-anaknya yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh dan kalau kita mau berbuah, maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan kehendak Tuhan. Supaya kita tidak kemudian hilang. Kalau kita tidak menghasilkan apa-apa, kalau kita lemah, kalau kita itu apa-apa mengandalkan kekuatan sendiri, dan kita tidak mau melekat kepada Tuhan, maka kita akan dipotong. Kalau kita dipotong, jadinya apa adik-adik? Cuma dibuang saja. Tapi kalau kita mau lekat kepada Tuhan kita, lekat kepada yang utama ini, maka kita juga bisa menghasilkan sama seperti ini. Bisa menghasilkan daun dan menghasilkan banyak buah. Caranya dengan menjadi ranting-ranting yang benar. Menjadi ranting-ranting yang mau lekat kepada pokoknya. Jadi adik-adik sudah siap untuk berbuah? Mari kita lakukan kehendak Tuhan dengan baik. Amin. Yuk kita berdoa ya sebelum kita membuat aktivitas pada pagi ini. Semuanya lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sebagai anak-anak Tuhan mau tetap lekat kepada Engkau. Kami mau melakukan kehendak Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami boleh dengan sungguh-sungguh menjalani kehendak firman Tuhan. Kami menyerahkan studi kami Tuhan dan orang tua kami serta kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua, senang sekali hari ini anak-anak boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun secara online. Nah, hari ini ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Yang pertama, untuk challenge minggu lalu yang diberi oleh Semu. Apa itu? Iya, membuat bendera. Banyak sekali anak-anak yang sudah membuat bendera ya, bagus sekali. Kita semua sudah bebas, karena itu kita harus menghargai jasa
jasa-jasa para pahlawan. Dan untuk kehidupan selanjutnya kita juga harus lebih semangat lagi menjadi anak-anak yang cinta akan negara ini. Nah, anak-anak, untuk nama-nama yang sudah melakukan challenge akan ditampilkan ya, boleh dilihat. Oke, pengumuman yang kedua untuk anak-anak semua, ingat challenge-nya itu jangan lewat dari jam 8 malam. Karena kalau lewat dari jam 8 malam, memang challenge-nya itu akan ditampilkan di YouTube Sekolah Minggu. Tapi tidak mendapatkan hadiah, kan sayang sekali. Oleh karena itu, jangan lewat dari jam 8 malam. Dan pastikan kirimkan ke guru yang benar ya. Misalnya, kalau semu yang memberikan challenge, maka anak-anak kirimkan ke semu, jangan ke lose yang lain. Kemudian, pengumuman selanjutnya adalah, nah, untuk anak-anak yang sudah SMP, itu boleh dilihat untuk YouTube Sekolah Minggunya. Tapi challenge-nya itu tidak perlu ya. Untuk anak-anak SMP, cukup untuk mengikuti kebaktian remaja dan juga bibi. Oke, pengumuman selanjutnya itu adalah persembahan. Bagi anak-anak yang mau memberikan persembahan, boleh dititipkan ke Miss Jilis atau Miss Christine. Boleh juga langsung transfer ke langsung Selvia ya. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya untuk hadiah 3 bulan sekali itu masih ada yang belum ambil dari Miss Jilis. Boleh diambil setiap hari Sabtu ya. Jangan sampai lupa untuk diambil, nanti hadiahnya kan sudah lama. Oke anak-anak, jangan lupa untuk datang ambil dari Miss Jilis ya. Hari ini itu saja pengumuman dari Lause. Kiranya anak-anak semua tetap menjaga kesehatan dan kita boleh terhindar dari virus COVID. Oke anak-anak, selalu ingat cuci tangan dan juga menggunakan masker kemanapun anak-anak pergi. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.